Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang upaya untuk menjaga toleransi di Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Indonesia itu luas, Indonesia itu kaya, kaya sumber daya alamnya, kaya sumber daya manusianya, kaya sukunya, kaya bahasanya dan juga kaya agamanya. Itu yang menyatukan kita Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian harus kita jadikan sesuatu hal yang positif. Indonesia itu kayak tidak semua negara itu seperti Indonesia yang beragam. Betul. Oke, saya ke Pak Soleh. Pak Soleh, bagaimana Pak Soleh menjaga hubungan baik ini dengan umat Katolik gitu kan, dengan warga-warga yang lain gitu. Bagaimana kan pasti sensitif sekali, setiap orang mudah disulut. Nah, sementara sepertinya ada benteng yang dilakukan oleh warga yang penjaga mewarisi kedamaian ini gitu. Bagaimana membentenginya? Kalau di Kampung Sawah saya kira perbedaan itu kan sudah hal yang lumrah dari dulu ya. Perbedaan kita itu kalau dalam bahasa agama namanya sunnatullah, sebuah keniscayaan. Kemajemukan keragaman yang di Kampung Sawah itu adalah sesuatu yang memang pasti dan kita itu terima sebagai bentuk perbedaan. Perbedaan bukan berarti untuk kemudian adanya konflik dan sebagainya. Justru perbedaan bisa menjadi aset yang berharga kita untuk bersatu. Itulah yang terjadi di Kampung Sawah. Makanya banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pertama memang itu terjadi secara alamiah, seperti yang dikatakan Pak Yakub tadi itu. Sudah dari dulu gitu ya. Ya kita kalau ada yang sakit kita berkunjung, walaupun berbeda agama ya. Kalau ada yang meninggal juga kita takziah gitu ya. Kemudian kalau acara-acara ibadah, acara perayaan keagamaan kita datang silaturahmi dan sebagainya. Dan itu kemudian yang bisa menyatukan masyarakat. Mereka membaur satu sama lain, walaupun mereka berbeda gitu ya. Berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda agama, tapi mereka membaur. Dan ini sesuatu yang kemudian terjaga sampai sekarang, dari dulu bahkan sebelum saya lahir, seperti yang dikatakan Pak Yakub tadi. Jadi mengalir begitu aja gitu ya. Upaya-upaya lain juga banyak yang dilakukan. Misalnya dari Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di tengah sesuatu yang alamiah terjadi di masyarakat, dari pembauran tadi itu, kita juga melakukan hal-hal banyak. Ya misalnya ada kegiatan ngeriung bareng, kemudian kita bikin silaturahmi kebangsaan yang dimotori oleh Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Kota Bekasi yang kebetulan saya ketuanya juga. Jadi dari situ kemudian ini merekatkan. Kita juga ada Suara Kampung Sawah ya, bikin radio, bikin koran, jurnalisme damai. Dan itu kemudian diciptakan untuk merekatkan masyarakat, terutama di tingkat anak-anak muda. Oke. Baik. Jadi ya. Baik, Pak. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Vince umat Kristiani, saya umat Muslim. Dan kalau di Muslim itu ada istilah namanya ta'awun. Ta'awun itu artinya kita itu disuruh untuk kerjasama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, itulah cirinya umat Muslim. Dan saya yakin setiap agama, termasuk Kristen, Protestan, Katolik, dan lain sebagainya, juga setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kejahatan. Makanya kita harus bersatu untuk Indonesia yang lebih maju ya. Tidak ada lagi isu-isu intoleransi, sara-sara segala macam, nggak ada ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Solah. Pak Solah, tadi sebelum break menyatakan ada beberapa program. Salah satunya juga mengikut sertakan anak-anak muda. Kan kita tahu bahwasanya saat ini mungkin kalau kita ngomongin masalah keagamaan, sosial, segala macam pasti identiknya dengan ya yang sudah senior lah. Anak-anak muda kayaknya masih hedon gitu kan. Tapi apakah kemudian anak-anak muda di sana juga diikut sertakan, dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas? Ya, kalau di tingkat orang-orang dewasa, orang-orang tua kita sebenarnya menjaga kerukunan dan toleransi itu sudah menjadi sesuatu yang hal biasa, bahkan sebuah keharusan. Tetapi kan belum tentu di tingkat anak-anak muda gitu ya, karena zaman mereka berbeda. Kemudian tantangan juga luar biasa. Informasi yang begitu deras dari media sosial juga bisa jadi kemudian membuat mereka tidak ada upaya untuk merukunkan diri gitu ya.
informasi-informasi yang negatif gitu ya. Nah, maka kemudian saya dengan Pak Yakub ya, dengan kawan-kawan punya kewajiban untuk mentransformasikan persaudaraan dan kerukunan ini pada tingkat anak-anak muda. Makanya kayak di Fornas Bhinneka Tunggal Ika kita bikin program-program. Tahun lalu di Hari Anak-anak Nasional kita kumpulkan anak-anak muda dari SMA ya, mereka dari lintas agama bergabung bersama, belajar bersama, kemudian mengunjungi rumah-rumah ibadah yang ada di Kampung Sawah untuk lebih mengenal, dan itu kemudian mendekatkan mereka. Kemudian ke depan juga ini saya ada keinginan untuk membuat kemah kebinekaan. Wow. Kemah yang kemudian anak-anak muda lintas agama untuk kemudian bisa disatukan gitu ya, kemudian diberikan arahan dan sebagainya, karena bagaimanapun informasi itu kan sangat deras masuk langsung ke handphone mereka, ke secara pribadi begitu, dan tidak semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus ada filternya lewat perkumpulan seperti itu, kemah kebinekaan itu saya kira penting buat anak-anak muda ini kemudian diberikan masukan untuk menjaga. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kalau ingat Kampung Sawah itu jadi ingat kampung halaman saya. Itu ada di Waikandis, Bandar Lampung. Itu setiap mau lebaran, saya mau lebaran itu keluarga saya itu pasti masak, dan kebetulan samping rumah saya itu umat Kristiani, itu selalu bagi-bagi makanan ke mereka. Begitupun juga Natalan. Saya selalu kebagian makanan dari tetangga saya tersebut. Indah sekali toleransi. Mungkin nanti ke depan ya di Waikandis Bandar Lampung, kampung saya itu bisa menjadi the next kampung sawahnya ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Solah. Pak Solah, bagaimana kemudian yang sudah terjadi beberapa generasi ke belakang, akulturasi yang terjadi saat ini seperti apa? Iya, proses akulturasi itu berjalan secara alamiah. Biasanya lewat proses pernikahan lintas agama, yang disebut dengan kawin mawin ya. Termasuk adiknya nenek saya juga orang Kristiani, adiknya nenek saya. Ya. Maka kemudian dari situ mereka membentuk persaudaraan. Jadi kalau sudah bersaudara gitu, bagaimana mungkin terjadi konflik gitu kan? Ya itu produk zaman dulu begitu ya. Kalau kemudian ada ajaran Islam yang mengatakan itu nggak boleh menikah seperti itu zaman dulu. Ketika kemudian agama itu hanya jadi kebutuhan administrasi, gitu ya. Nah setelah proses kawin mawin menjadi saudara, tidak hanya sebatas itu sebenarnya yang terjadi di Kampung Sawah. Yang kedua yang kemudian kerukunan itu sangat tumbuh, ya itu karena tokoh-tokoh agama tadi seperti yang dikatakan aktif menyerukan di momentum keagamaan atau di acara lain di masyarakat, ya. Sehingga masyarakat kita kan masyarakat paternalistik yang kemudian apa kata pemimpin itu akan diikutin. Jadi kuncinya sebenarnya kalau para tokoh agama, kiai, ustadz, pastor, pendeta selalu menyerukan yang namanya kerukunan, toleransi, masyarakat akan ikut. Gitu. Ini yang kemudian terjadi di Kampung Sawah. Nah, hal-hal lain juga termasuk kemudian pintu-pintu di luar akidah, tauhid atau teologi itu dimasuki, pintu etika, pintu yang kemudian itu menyatukan. Kalau dalam Islam namanya kan kalimatun sawa, titik temu, ya, perjumpaan di luar perbedaan yang ada. Itu penting. Maka kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan di luar keagamaan, ya, misalnya pemasyarakatan, kegiatan-kegiatan nasional, itu sama-sama masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan itu juga titik jumpa yang kemudian bisa menyatukan masyarakat di Kampung Sawah di luar perbedaan yang ada. Oke. Luar biasa ya. Iya, karena memang sebenarnya menjalin hubungan untuk sesama juga ada dalam agama ya.